Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi no namae wa Bella desu. Konkai wa Nihongo no joshi ni tsuite setsumei shimasu. Partikel bahasa Jepang atau yang biasa juga disebut dengan joshi merupakan kata singkat dalam tata bahasa Jepang yang mengindikasikan hubungan antar kata dalam suatu kalimat. Nah, fungsi partikel pada bahasa Jepang hampir sama dengan kegunaan preposisi pada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, untuk partikel bahasa Jepang sebagaimana dengan preposisi berguna untuk menunjukkan waktu, arah, tempat, dan sebagainya. Partikel bahasa Jepang akan menentukan struktur dari suatu kalimat. Maka dari itu, tanpa adanya penggunaan partikel, kalimat dalam bahasa Jepang tidak dapat tersusun dengan baik. Partikel wa menunjukkan topik atau subjek yang ingin dibicarakan dalam suatu kalimat. Kata bantu yang biasa disebut dengan partikel topik ini digunakan dengan rumus topik kalimat ditambah wa ditambah keterangan. Sebagai contoh, Watashi wa sensei desu. Yang kedua, partikel mo. Partikel mo digunakan untuk mengekspresikan juga jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, rumus penggunaan partikel ini serupa dengan partikel sebelumnya, yaitu topik kalimat ditambah mo ditambah keterangan. Watashi mo Nihonjin desu. Yang ketiga, partikel ka. Partikel ka secara umum memiliki arti kah atau apakah. Partikel ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Rumusnya yaitu kalimat ditambah partikel ka. Anata wa sensei desu ka? Partikel ga. Partikel ga digunakan untuk menunjukkan subjek dari suatu kalimat ketika subjek tersebut adalah informasi baru bagi komunikan atau ketika dibutuhkan penekanan atas subjek pada kalimat. Partikel ga digunakan dengan rumus subjek ditambah partikel ga ditambah kalimat lanjutan. Tatemono ga arimasu. Kono kata ga sensei desu. Selanjutnya, partikel o berfungsi sebagai penghubung antara objek dan kata kerja. Penempatan partikel ini dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Objek ditambah partikel o ditambah kata kerja. Watashi wa gohan yo tabemasu. Partikel ni. Partikel ni mengindikasikan lokasi tujuan atau posisi dari perpindahan pelaku atau benda. Watashi wa tomodachi ni meiru yo okurimasu. Yang ketujuh, partikel no. Partikel no digunakan untuk mengekspresikan kepunyaan atau penghubung antara dua kata benda. Penggunaan no juga termasuk pada kasus relasi atau hubungan ganda, seperti pada contoh berikut. Kata benda utama selalu diletakkan di akhir kalimat. Watashi no tomodachi no hon desu. Partikel e. Partikel e hampir serupa dengan kegunaan partikel ni. Nah, perbedaan antara keduanya terletak pada presisi dari posisi yang dideskripsikan dalam kalimat. Partikel e digunakan dalam situasi ketika presisi dari lokasi tujuan tidak terlalu tepat. Contohnya yaitu sebagai berikut. Watashi wa rainen Nihon e ikimasu. Yang kesembilan ada partikel d. Partikel ini memiliki banyak penggunaan yang masing-masing mempunyai konteks yang berbeda. Namun, penggunaan partikel d yang paling lazim adalah untuk menunjukkan tempat aktivitas, cara, bahan, dan jumlah. Berikut ini contoh dari sebagian penggunaan partikel d. Watashi wa jimushitsu de hatarakimasu. Watashi wa densa de kaerimasu. Kono tatemono wa zaimoku de dekite imasu. Zenbu de sensen desu. Yang ke-10 ada partikel kara.
digunakan untuk mendeskripsikan titik mula dari sesuatu atau waktu dan tempat. Berikut contoh penggunaan partikel kara untuk menunjukkan titik mula waktu. Kaigi wa juji kara desu. Koko kara ha hairimasen.